Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu aku dan lingkungan sekitarku. Dalam pembelajaran ini, kita akan belajar tentang denah rumah, denah lingkungan tempat tinggal, kenampakan alam, dan kenampakan buatan. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah, anak-anak, pernahkah kalian pergi ke tempat baru? Misalnya ke rumah teman, sekolah baru, atau tempat wisata. Apa yang kalian rasakan? Mungkin bingung mencari jalan ya? Nah, supaya kita tidak tersesat, kita bisa menggunakan denah. Denah membantu kita mengetahui arah, lokasi, dan posisi suatu tempat. Dengan denah, perjalanan kita jadi lebih mudah, aman, dan terarah. Sekarang kita masuk ke topik pertama, yaitu denah rumahku. Apa sih denah itu? Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat atau ruangan dari tampak atas. Contohnya, denah rumah bisa menunjukkan letak ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Dengan denah, kita bisa memahami posisi ruangan tanpa harus melihat langsung. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak apa saja sih manfaat denah? Denah memiliki banyak manfaat loh. Yang pertama, memudahkan kita mencari lokasi. Yang kedua, mengetahui posisi ruangan. Yang ketiga, membantu kita memahami arah. Anak-anak, kalian tahu tidak cara membuat denah? Baik, sekarang Ibu mau kasih tahu cara membuat denah rumah. Yang pertama, kalian siapkan kertas dan alat tulis. Lalu, ingat letak ruangan di rumah. Setelah kalian mengingat letak ruangan di rumah, gambar bentuk ruangan sederhana, beri nama setiap ruangan, dan yang terakhir, tambahkan gambar benda seperti meja atau tempat tidur. Seru kan? Kalian juga bisa mencoba membuat denah rumah sendiri di rumah. Nah, anak-anak, Ibu ada cerita nih. Bayangkan kalian sedang mencari buku yang hilang di sekolah. Lalu, guru memberikan denah sekolah sebagai petunjuk. Dengan denah tersebut, kalian bisa bekerja sama menemukan lokasi buku dengan lebih cepat. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa denah sangat membantu dalam menemukan sesuatu. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang denah yang lebih luas, yaitu denah lingkungan tempat tinggal. Misalnya seperti jalan, toko, sekolah, taman, dan sungai. Dengan denah, kita bisa tahu jalan mana yang harus dilalui. Tapi ada juga hal yang penting dalam denah, yaitu arah mata angin.
Ada 4 arah utama. Yang pertama, arah utara, selatan, timur, dan barat. Matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Dengan mengetahui arah mata angin, kita tidak akan mudah tersesat. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahu cara membuat denah lingkungan. Yang pertama, kita amati lingkungan sekitar. Lalu, gambar setiap jalan dan bangunan. Beri keterangan tempat, dan yang terakhir, tambahkan arah mata angin. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk secara alami tanpa dibuat oleh manusia. Artinya, semua ini sudah ada sejak lama dan terbentuk karena proses alam. Kenampakan alam sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dari alam kita mendapatkan air, udara segar, tempat tinggal, sumber makanan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa jenis kenampakan alam, yaitu gunung, sungai, danau, pantai, dan bukit. Anak-anak, pernahkah kalian melihat gunung? Gunung adalah permukaan bumi yang sangat tinggi dan menjulang ke atas. Biasanya, gunung memiliki puncak di bagian atas lereng, di bagian samping, dan kaki gunung di bagian bawah. Udara di daerah gunung biasanya sangat sejuk dan dingin. Banyak orang yang pergi ke gunung untuk berwisata atau mendaki. Gunung juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia loh. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak apa itu sungai? Sekarang kita belajar tentang sungai ya. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Biasanya air sungai berasal dari gunung, hujan, dan mata air. Sungai mengalir menuju danau atau laut. Anak-anak, kalian tahu tidak manfaat sungai? Sungai memiliki banyak sekali manfaat. Sebagai sumber air untuk kehidupan, untuk mandi dan mencuci, mengairi sawah, dan sebagai sarana transportasi di beberapa daerah. Namun, kita harus menjaga sungai agar tetap bersih. Jangan membuang sampah ke sungai ya. Selanjutnya adalah danau. Danau adalah genangan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Air danau bisa berasal dari air hujan, air sungai, dan air mata air. Danau bisa menjadi tempat yang sangat indah dan tenang. Baik anak-anak, selanjutnya adalah pantai. Kalian tahu tidak apa itu pantai? Pantai adalah daerah pertemuan antara daratan dan laut. Di pantai, kita bisa melihat pasir, ombak, dan air laut. Pantai sering dijadikan tempat wisata karena pemandangannya yang sangat indah. Nah, yang terakhir adalah bukit. Bukit adalah
permukaan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya, tetapi tidak setinggi gunung. Bukit biasanya memiliki bentuk yang landai dan tidak terlalu curam. Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang kenampakan alam ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kenampakan buatan. Kira-kira apa ya kenampakan buatan itu? Yuk kita cari tahu bersama. Kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbeda dengan kenampakan alam yang terbentuk secara alami. Kenampakan buatan dibuat dengan tujuan tertentu. Contohnya, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba lihat di sekitar kalian, apa saja yang termasuk kenampakan buatan? Baik, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, rumah. Kalian tahu tidak apa itu rumah? Rumah adalah tempat tinggal manusia. Di rumah, kita bisa beristirahat, belajar, dan berkumpul bersama keluarga. Nah, yang kedua yaitu jalan. Jalan digunakan untuk memudahkan perjalanan. Dengan adanya jalan, kita bisa pergi ke sekolah, pasar, atau tempat lainnya. Bayangkan jika tidak ada jalan, pasti sulit untuk berpergian ya. Dan yang ketiga, jembatan. Jembatan adalah bangunan yang menghubungkan dua tempat yang terpisah, misalnya oleh sungai. Dengan jembatan, kita bisa menyeberang dengan aman. Yang keempat ada sekolah. Sekolah adalah tempat kita belajar. Di sekolah, kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan bertemu teman-teman. Yang kelima yaitu taman. Taman adalah tempat yang dibuat untuk keindahan dan rekreasi. Biasanya terdapat pohon, bunga, dan tempat duduk. Taman membuat lingkungan menjadi lebih sejuk dan nyaman. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar banyak tentang lingkungan sekitar kita. Mulai dari denah rumah, denah lingkungan, kenampakan alam, dan kenampakan buatan. Semoga pembelajaran hari ini bisa membantu kalian lebih mengenal lingkungan di sekitar kalian. Sekarang, jangan lupa ya, tetap jaga lingkungan kita agar tetap bersih, indah, dan nyaman. Terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang denah tempat tinggalku. Denah tempat tinggal adalah gambar yang menunjukkan letak rumah dan tempat-tempat di sekitarnya, seperti jalan, sekolah, masjid, pasar, taman, dan rumah tetangga. Dengan menggunakan denah, kita dapat mengetahui arah dan lokasi suatu tempat dengan mudah. Misalnya, sekolah berada di sebelah timur rumah, sedangkan pasar berada di sebelah barat rumah. Denah juga membantu orang lain menemukan alamat rumah kita. Anak-anak, coba perhatikan lingkungan sekitar rumah kalian. Tempat apa saja yang berada di dekat rumah kalian? Sekian pembelajaran tentang denah tempat tinggalku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.